Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan atau membahas kembali Katanya iya. pembahasan kita, yaitu dalam mata pelajaran Tarikh Fikih Islam. Kurang kuat suaranya. Mayan. Bentar. Tes. Udah ya. Lanjutkan pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kemarin kita telah membahas hal yang terkait tentang ilmu atau tentang A'immatul Arba', A'immatul Madzhabul Arba', yang mana itu adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Adapun kita masuk ke dalam sebentar usul mazhab. Ya, kita masuk kepada usul mazhabnya sudah ya. Usul mazhab dari, kok ini Imam Malik. Usul mazhab dari mazhab Hambali apa? Kemarin telah kita pelajari. Ya, yang pertama dengan nas dari Alkitab wa Sunnah. Jadi usulnya itu atau pondasinya itu pasti menggunakan kitab dan sunnah, yaitu semua mazhab. Kemudian fatwa-fatwa sahabah. Kemudian dengan menseleksi fatwa-fatwa tersebut, memilih kepada fatwa yang paling terdekat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Mengambil dengan hadis yang hadis mursal dan dhaif, yang mana itu tidak ditentang ya, atau tidak, maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Karena menurut mazhab Hambali ini mengambil hadis dhaif yang mana itu tidak bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, terlebih lagi mengambil hadis dhaif yang banyak jalannya atau ta'addada turuq ya, banyak periwayatannya, maka itu lebih
lebih mending daripada mengambil dari kias. Dan yang kelima adalah kias ketika darurat. Jadi sangat sedikit mengambil kias ya di dalam mazhab Imam Ahmad ini ya. Imam Ahmad ini sangat bertolak belakang dengan mazhab Abu Hanifah yang mana sangat luas dalam mengambil kias. Kemudian kita pada kesempatan kemarin telah membahas tentang asbabut ta'addudur riwayatul anhu. Ya, banyaknya riwayat. Jadi Imam Ahmad ini banyak riwayatnya. Ada yang mengatakan kaul A, ada yang mengatakan pendapat B, ada yang mengatakan pendapat C. Ya, dan itu sebab-sebabnya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian Imam Ahmad membuat mazhabnya tersendiri setelah mazhab guru beliau yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, yang mana Imam Ahmad ini adalah murid dari beliau, kemudian membuat mazhab tersendiri. Kemudian kita telah membahas tentang karakteristik atau kelebihan dari fikih Hambali. Yaitu banyaknya i'tidal ya, lebih kepada kesesuaian atau keadilan ya, yang mana itu lebih memperhatikan umat ya. Jika susah maka boleh diambil, jika susah maka boleh melakukan ini, jika tidak maka tidak boleh ya, lebih banyak mengambil dan memperluas kepada kelembutan kepada umat manusia. Itu yang al-maziyah yang pertama. Yang kedua, lebih luas dalam menerima syurut dari uqud ya, yang mana pada mazhab-mazhab yang lain ini sangat susah atau sangat sedikit ya. Kadang di dalam akad-akad jual beli atau akad-akad muamalah itu banyak yang tidak diterima di dalam mazhab yang lain, akan tapi diterima di dalam mazhab Hambali. Ini kita ketahui secara global saja. Ya, jadi kemudian yang ketiga, infiradul mazhab al-Hanbali bil qauli bi adami iglaqi babil istihad ya, banyaknya atau seringnya menyendiri ya. Mazhab Hambali ini sering menyendiri seperti mazhab Imam Abu Hanifah ya, dan tidak menutup babul istihad, pintu istihad ya. Jadi banyak yang tidak ikut, banyak pendapat Hambali ya, mazhab Hambali yang tidak ikut dengan jumhur. Itu yang ketiga dari maziyahnya. Ya, yang paling diperhatikan di dalam mazhab Hambali adalah usulnya ya. Mereka sangat kuat usulnya, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, bahkan sedikit mengambil dengan kias. Kemudian dengan fatwa sahabat lebih diterdahulukan. Yang lebih didahulukan lagi adalah fatwa-fatwa yang sangat mendekati Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah takhrijnya ya. Lihat ini takhrij, kenapa? Karena Imam Ahmad adalah imam 4 yang hidup paling terakhir atau paling muda dari imam yang lainnya. Seperti yang paling tua Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian muridnya adalah Imam Ahmad. Jadi di masa Imam Ahmad ini sangat banyak hadis yang tersebar ya, mutawatir, maksudnya tersebar ta'addadal hadis. Karena makin kesini makin banyak periwayatan hadis. Berbeda pada zaman Imam Abu Hanifah yang paling pertama, itu apalagi beliau di Kufah, itu sangat sedikit ya. Jadi dari banyaknya hadis itu ya, banyak ilmu-ilmu yang luput dari imam-imam sebelumnya dan didapatin oleh Imam Ahmad ini. Kemudian beliau juga menyeleksi antara fatwa-fatwa yang mana yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjelaskan suatu masalah tersebut, kemudian baru dipilih yang paling dekat. Nah, itu dia karakteristiknya ya. Wa takhrid, dalam masalah hadis juga Imam Ahmad adalah seorang ahlul hadis dan ahlul fikih ya. Ya.
berbeda seperti Imam Abu Hanifah itu ahlul fikih saja ya. Ya, Imam Syafi'i itu ahlul fikih ya dan usul fikih. Adapun Imam Malik kemudian Imam Ahmad ini adalah ahlul fikih dan ahlul hadis. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik mempunyai Muwatta ya. Imam Ahmad juga mempunyai Musnad Imam Ahmad ya. Walaupun Musnad Imam Ahmad dan Muwatta ini tidak masuk kepada kutubu sittah ya. Kutubu sittah itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian sunan ya, sunan yang 4, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi. Adapun setelahnya baru Muwatta ya, Musnad Imam Ahmad, ya Mustadrak Hakim dan Musnad Ad-Darimi. Nah, akan tapi dalam musnad beliau ini sangat banyak hadis ya. Di dalam musnad beliau ini ya, yang musnad ini kalau kita lihat di perpustakaan ini ada beberapa jilid, bahkan 10 jilid lebih. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian pendapat-pendapat ulama di dalam musnad Imam Ahmad ini, kepada musnad Imam Ahmad ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya di dalamnya ada yang sahih, ada yang dhaif dan ada yang maudhu ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di dalamnya itu adalah hujjah, semuanya sahih ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di dalamnya ada sahih dan ada dhaif dan juga ada hasan. Dan pendapat yang ketiga inilah yang paling benar, bahwasanya di dalam mazhab di dalam musnad Imam Ahmad itu tidak semuanya sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di dalamnya juga ada sahih, ada hasan dan ada dhaif ya. Jadi kalau ada periwayatan dari Imam Ahmad itu harus diperiksa kembali apakah itu dhaif atau hasan atau sahih. Nah, adapun ini seputar pendapat tentang musnad Imam Ahmad. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tersebarnya mazhab Hambali ini di dalam kalangan umat muslim ya. Huwal mazhabus sa'id fi mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah ya. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling tenar ya, atau paling tersebar di dalam Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah ya, di dalam Mamlakah Arabiyah Saudiyah itu Mekah dan Madinah. Bahkan sampai sekarang ya, mazhab yang resmi di dalam di kota Haramain yaitu di Mekah dan Madinah adalah mazhab Hambali ya, bahwa Raja Salman ya itu memegang mazhab Hambali. Adapun mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik itu juga ada di dalam Haramain atau di dalam Arab Saudi, akan tetapi tidak resmi seperti mazhab Hambali ya. Begitu juga di Indonesia yang resminya adalah mazhab Syafi'i ya, seperti MUI dan Indonesia ini mayoritasnya Syafi'i, akan tapi mazhab Hambali, Maliki dan Abu Hanifah itu tetap tersebar di negara kita ini ya. Begitu juga misalnya di Turki ya, di Turki itu banyak menganut mazhab Maliki ya. Maliki dan Maliki ini resmi di sana. Begitu juga negara-negara timur ya, atau negara-negara kulit hitam itu banyak menganut mazhab Hanafi dan seterusnya. Akan tetapi mazhab Hambali ini ya di sini haitsu yadrusu fil madaris fil banina wal banat wa alaihi yajril hukum wal qada fi jami'il mahakim syar'iyyah ya. Yang mana di Arab Saudi ini banyak madrasah yang menggunakan atau sekolah-sekolah yang menggunakan mazhab Hambali ya. Kemudian hakim-hakim ya, kemudian peradilan-peradilan itu juga menggunakan hukum-hukum syariah dari mazhab
Hambali wa alaihi amatun nas fin Najd. Begitu juga di Najd, ya, di kota di kota Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa majaruha, dan yang di samping-sampingnya kama lahul ansar wal muriduna fi anha'i minal Iraq wa Syam. Di Iraq dan Syam juga itu banyak mazhab Hambali, ya. Dan wantisarul madhhabi la tunasibu ma quwwatir rijal fikhil Hambali, ya. Tersebarnya mazhab Hambali itu tidak sesuai dengan kuatnya rijal fikih Hambali, ya, bukan karena banyak atau kuatnya atau tersohornya mazhab ulama-ulama dari mazhab Hambali. Ya, sababnya kenapa apa sebab-sebab dari tersebarnya mazhab Hambali tersebut, yaitu yang pertama ma asya'u min siddati wal ghalatu atba'il madhab haitsu nafrun nas minhum wallahu ta'ala yaqul, ya. Ya, karena di sini di dalam mazhab Hambali ini banyak perkara-perkara yang golat, ya, atau syiddah. Syiddah ini sangat tegas, ya, tegas di dalam penganut ahlul bid'ah, ya, penganut bid'ah. Maka di sini tidak terlalu banyak, apalagi di selain Haramain yang banyak pelaku-pelaku bid'ah, maka di sini mazhab Hambali tidak banyak peminatnya. Yang kedua, bahwasanya mazhab Hambali ini berpegang teguh dengan riwayatul hadis, seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal-awal, bahwasanya di mazhab yang mana Imam Ahmad ini adalah seorang muhaddis yang mempunyai musnad, ya, jadi sangat ketat dalam memeriksa hadis, ya, berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik dan seterusnya. Karena di zaman beliau ini zaman yang paling terakhir dari empat mazhab itu, yang mana itu sangat banyak hadis tersebar pada zaman beliau. Begitu juga banyak hadis-hadis dhaif. Jadi beliau memperketat dalam meriwayatkannya. Yang ketiga, bahwasanya mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling terakhir, ya. Setelah manusia menganut mazhab-mazhab sebelumnya, seperti sebelum mazhab Hambali itu sudah tersebar luas mazhab Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Jadi sulit juga bagi manusia untuk berpindah. Jadi inilah sebab kenapa penyebaran mazhab Hambali itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu luas seperti mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, kemudian banyaknya safarnya Imam Ahmad untuk mengambil hadis dan berilmu. Jadi tidak banyak untuk, atau beliau tidak sering untuk mempromosikan mazhab beliau. Ya, kemudian begitu juga ulama-ulama mazhab Hambali ini tidak menyebar ke negara-negara yang lain, ya, untuk menyebarkan mazhab Hambali ini. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, itu para ulamanya menyebar untuk mempromosikan mazhab-mazhab selainnya, mazhab-mazhab mereka. Bahwasanya mazhab Imam Ahmad ini sangat mencolok di kota Baghdad, ya, di kota Baghdad, Madinah dan seterusnya. Itu secara global, ya, pengetahuan kita secara global tentang penyebaran mazhab Imam Ahmad tersebut. Sekarang kitab-kitab yang ada di mazhab Hambali ini, ya, kita mengetahui secara global, maksudnya minimal tahulah namanya.
Yang pertama Al-Muqni, ini jelas ya, Al-Muqni Syarhul Mukhtasar Al-Khorki. Ya, Al-Muqni ini sangat terkenal ya. Muqni ini adalah di dalamnya adalah fikih muqaranah ya. Yang menulis adalah Imam Ibnu Qudamah, yang mana di dalamnya adalah fikih yang menyebutkan pendapat Hambali, pendapat Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah. Akan tapi beliau merajihkan dengan mazhab Hambali. Begitu juga Al-Kafi Ibnu Qudamah juga, Al-Umdah Ibnu Qudamah juga, Al-Muqni juga Imam Ibnu Qudamah ya. Imam Ibnu Qudamah ini adalah ulama tersohor ya, ulama yang terkenal di dalam mazhab Hambali ya. Begitu juga kitab usul fikih beliau Raudatun Nazir ya, dan seterusnya. Kemudian Al-Hidayah li Abil Khattab Al-Kaluzani, kemudian Al-Furu' ya Syamsuddin, kitab Al-Furu'. Begitu juga Al-Muqni Zawil Afham, ini Al-Muqni juga Zawil Afham anil kitabil katsirah, anil kutubil katsirah fil ahkam. Kemudian Muntahal Iradat, kemudian Al-Iqna li Talibil Intifa, kemudian Syarhul Kabir alal Matan Muqni ya. Jadi ini banyak yang meneruskan ya, tadinya matan seperti Matan Muqni jadi Al-Muqni, jadi Al-Iqna ya, seterusnya. Kemudian Al-Insaf fi ma'rifatul rajih minal khilaf, jadi ini menyebutkan yang rajih-rajih di dalam mazhab Hambali dari khilaf-khilaf yang ada. Al-Insaf. Kemudian Al-Khasyaful Qana anil matnil Iqna, dari di sini disyarah dari matan Iqna menjadi Kasyful Qana dan seterusnya. Kemudian Raudul Murabbi bi Syarh Zadil Mustaqni, kemudian ada Zadul Mustaqni, kemudian ada Mustau'ib atau Mustau'ab, kemudian Mukhtasar Ibnu Tamim, kemudian Ru'usul Masail, kemudian Tazkirah lil Imam Abul Wafa, kemudian Al-Muharrar, ini jelas kitab hadis, kemudian Dalilut Talib, kemudian Ghayatul Muntaha, kemudian Umdatul Ragib, kemudian Al-Kafi, Al-Mubtadi, kemudian Riayatan ya. Ini nama-nama ini tidak perlu kita hafal, akan tapi kita sekedar tahu ya, sekedar tahu kalau pernah dengar oh ini mazhab Hambali ya, karena untuk menghafal itu butuh waktu dan itu harus ke tahap lanjutan. Karena kita sekarang tahap pengenalan tentang tarikh fikih Islam saja. Adapun mustalah-mustalahnya ini tidak terlalu penting, akan tapi ini akan penting nanti ketika kepada orang-orang atau talibul ilmi dari kita yang ingin mendalami ilmu fikih Hambali ya, atau ilmu fikih ya. Yang orang ingin mendalami ilmu fikih otomatis dia harus mendalami tentang mazhab-mazhab fikih tersebut ya. Baik itu mazhab yang diambilnya pertama atau dia dari kecil mengambil mazhab Hambali atau Syafi'i atau Maliki, mau enggak mau dia harus mengetahui ketika dia membaca kitab-kitab tersebut, kitab-kitab usulnya, maka dia harus mau enggak mau harus bertemu dengan mustalahat atau istilah-istilah dari mazhab Hambali ini ya. Seperti riwayah atau riwayatul makhrajah. Yang dimaksud dengan riwayah itu bukan riwayah hadis, maksudnya adalah riwayah dari Imam Ahmad. Kemudian nas ya, au nas alaihi awil al-mansus, itu dinasabkan kepada Imam Ahmad. Wa anhu, maksudnya an Imam Ahmad. At-tanbihat ya, al-wajh ya, maksudnya sisi pendalilan dari Imam Ahmad. Kemudian takhrij, itu jelas ya. Takhrij ini adalah memindahkan hukum dari hukum yang sama sepertinya, nanti ada kalau kita mendalami. Jadi ini kita sekedar tahu saja al-ihtimal. Ini ada kemungkinan, al-ihtimal itu kemungkinan. Kemudian qaul ya, qaul dari mazhab-mazhab yang lain ya, zahirul mazhab atau pendapat yang jelas di mazhab. Kemudian syekh maksudnya adalah Ibnu Qudamah ya. Syekhan maksudnya adalah Ibnu Qudamah dan Mujiddin ya. Kemudian syekhuna itu maksudnya Ibnu Uqail. Al-Qadi itu maksudnya Muhammad bin Husain. Asy-Syarih Syamsuddin ya. Kemudian Asy-Syarhu maksudnya Syarhul Muqni ya. Al-Wazir maksudnya Yahya bin Hubairah ya. Kemudian
ini ada huruf-huruf lau, in, hatta. Ya, itu maksudnya huruf hikayah di antara khilaf-khilaf tersebut. Ya, ada kemudian ini yang selanjutnya itu sekedar istilah-istilah yang mana tidak kita dapati kecuali di dalam kitab-kitab mazhab Hambali. Mungkin ini tidak terlalu penting sekarang, akan tapi bagi orang-orang yang nanti mungkin lanjut ke SDI atau lanjut ke Lipia, itu mau nggak mau dia menemukan istilah-istilah tersebut. Ya, adapun tobakoh periode-periode di dalam mazhab Hambali ini ada beberapa periode, ada 6 ya. Yang pertama, periode pertama itu adalah sahibul atau ashabul Ahmad, dan atau murid-murid Imam Ahmad dan yang meriwayatkan hadis atau masalah dari beliau. Itu yang pertama, zaman ashabul Imam Ahmad. Yang kedua, zaman ashabul Ahmad. Jadi murid dari murid Imam Ahmad, kemudian murid dari murid Imam Ahmad ya. Ini disambung aja nih, wahum ashab Ahmad. Ya, itu pokoknya murid-murid beliau sampai 6 tobakoh ya. Adapun aimah yang paling terkenal yaitu Abu Ya'la, Ibnu Ukail dan Ibnu Hamid ya. Kemudian yang terkenal juga Ibnu Qudamah, akan tapi tidak dibahas di sini ya. Yang pertama Abu Ya'la, ini kita mengetahui namanya dan tanggal lahirnya saja, yaitu Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad al-Baghdadi, yang mana beliau tinggal di Baghdad ya. Lahirnya pada tahun 380 Hijriah. Ini adalah ilmu yang ulama yang terkenal, tersohor ya, dari murid Imam Ahmad. Banyak pendapat mazhab dari beliau. Kemudian Ibnu Ukail ya, Abul Wafa Ali bin Ukail bin Muhammad bin Ukail al-Baghdadi ya, banyaknya dari Baghdad. Beliau lahir pada tahun 431. Kemudian Ibnu Hamid yaitu Husain bin Hamid bin Ali bin Marwan al-Baghdad ya, yang mana ini tidak diketahui lahirnya, akan tapi wafatnya pada tahun 403 Hijriah. Itu ulama-ulama, tidak perlu kita ketahui bagaimana itu, karena ini kita hanya pengenalan saja dan pengetahuan global terhadap ulama-ulama dari kalangan mazhab Ahmad ini ya. Kita hanya tahu namanya saja, itu tidak mengapa, kecuali untuk mereka yang ingin mendalami maka dia harus mengetahui ya bagaimana siqahnya atau pendapat ulama tentang ulama tersebut. Inilah dia tentang mazhab Imam Ahmad atau mazhab terakhir dari 4 mazhab yang terkenal ya. Adapun selain 4 mazhab ini ada mazhab Az-Zahiri dari Abu Daud, ada mazhab Az-Zahiri dari Daud Az-Zahiri, kemudian ada mazhab Lais, kemudian ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri ya, Abu Yusuf, yang mana mereka ini adalah murid-murid dari 4 mazhab yang terkenal tersebut ya. Adapun mazhab Az-Zahiri ini tidak dibahas, akan tapi itu lebih mendekati kepada tekstual hadis, mengambil zahir nas saja dan seterusnya. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke dalam pembahasan al-fiqhu fi aslil jumud ya. Asil jumud ini adalah zaman yang mana mereka pada ikut mazhab-mazhab tersendiri saja ya. Masyarakat di situ, umat Islam hanya ikut mazhab mereka saja, tidak ikut mazhab yang lain, atau kadang bahkan bermusuhan dengan penganut mazhab yang lain ya. Dan taklidnya hanya taklid kepada mazhabnya saja. Saddul babul ijtihad, dan menutup pintu ijtihad, padahal pintu ijtihad itu terbuka bahkan sampai hari kiamat. Ya. Walaupun banyak pembahasan yang kita bahas, akan tapi yang keluar nanti tidak banyak ya, hanya global-globalnya saja, maksudnya
garis besar yang saja, yang mana nanti kemudian akan kita jelaskan kisi-kisinya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.